Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri. Menurut berita resmi statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2010. Luasan pertanian Indonesia menurut Kesehatan Sejahtera Kementerian Pertanian pada tahun 2017 sebanyak 8.164.045 hektar dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 7.463.948 hektar. Berdasarkan data tersebut, sangat memungkinkan di masa yang akan datang kegiatan pertanian secara konvensional semakin tidak kompetitif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya, Eka Nuradiawati dari Politeknik Negeri Lampung, dengan bangga mempersembahkan ide saya yang berjudul Desain Implementasi Pertanian Perkotaan berbasis hidroponik instalasi vertikal dengan sistem IoT, Internet of Things. Hidroponik adalah sistem budidaya menggunakan media tanam selain tanah. Perkembangan teknologi budidaya pertanian secara hidroponik menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang mempunyai lahan terbatas agar tetap dapat melakukan kegiatan budidaya. Hidroponik instalasi vertikal memanfaatkan kerangka berbentuk vertikal sehingga dapat menghemat dan memperindah ruang. Perbedaan bentuk instalasi hidroponik terdahulu dibandingkan dengan sistem hidroponik instalasi vertikal adalah modifikasi bentuk dan sudah dilengkapi dengan teknologi IoT seperti sensor suhu, sensor TDS, dan penambahan air secara otomatisasi. Prinsip kerja sistem di mana kerangka terbuat dari baja ringan dan dilengkapi roda sebagai penggerak. Lubang tanam terdapat pada pipa instalasi dan diameter lubang dibuat dengan ukuran potrai hidroponik. Lubang tanam ini terdapat pada pipa instalasi yang dibuat bertingkat secara vertikal untuk memungkinkan melakukan budidaya pada beberapa jenis komoditi berbeda dalam satu waktu. Pipa instalasi berjumlah 8 yang terhubung dengan bak penampung nutrisi. Daerah perkotaan merupakan daerah padat penduduk dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi. Perubahan kondisi lingkungan dapat menyebabkan suhu air nutrisi pada hidroponik mengalami perubahan. Karena itu, sensor suhu perlu dibuat untuk menjaga suhu nutrisi tetap berada pada 25–27 derajat Celcius. Ketika suhu air larutan nutrisi di bawah 25 derajat Celcius atau lebih dari 27 derajat Celcius, maka sensor suhu akan memberikan sinyal pada Arduino sehingga pemrograman Arduino akan bekerja dan Peltier akan mendinginkan suhu hingga berada pada 25–27 derajat Celcius. Kode ini menggunakan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Sensor tersebut terhubung ke pin 2 pada board Arduino. Jika pembacaan suhu melebihi 25 derajat Celcius, maka relay yang terhubung akan diaktifkan. Jika pembacaan suhu di bawah atau sama dengan 25 derajat Celcius, maka relay akan dimatikan. Loop akan terus berjalan dan membaca suhu serta kelembapan setiap 2 detik sekali. Air nutrisi pada bak penampung akan bertahan selama 4–6 hari. Jika air pada bak penampung habis, maka penambahan air dapat dilakukan secara otomatis dengan penambahan keran otomatis. Jika air larutan nutrisi telah habis, maka pelampung pada keran otomatis akan turun dan keran akan terbuka dan air pun akan masuk pada bak penampung. Saat air penuh, maka penampung akan naik dan secara otomatis keran akan tertutup.
Jika air nutrisi pada bak penampung sudah habis, maka akan terisi dengan air yang baru. Untuk mencapai konsentrasi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, maka dapat diukur dengan TDS. Akan tetapi pengukuran konsentrasi nutrisi masih dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, untuk memudahkan kegiatan tersebut, sensor TDS perlu dibuat secara otomatisasi yang terhubung dengan Arduino. Ketika konsentrasi larutan nutrisi kurang dari 1000, maka sensor TDS akan memberikan sinyal pada Arduino sehingga pemrograman Arduino akan bekerja dan pompa akan menambahkan larutan nutrisi stok ke dalam bak penampung nutrisi hingga konsentrasi larutan nutrisi pada bak penampung mencapai 1000 sampai 1200 ppm. Jika konsentrasi larutan nutrisi sudah mencapai 1200 ppm, maka sistem akan mematikan pompa nutrisi untuk mencegah overfeeding. Kode pemrograman ini membuat sebuah sistem yang dapat membaca tingkat TDS atau Total Dissolved Solid dalam sebuah cairan menggunakan sensor TDS yang terhubung ke pin A0 pada board Arduino. Jika tingkat TDS berada di bawah 1000 ppm, maka sistem akan menyalakan pompa nutrisi yang terhubung ke pin 9 untuk menambahkan nutrisi ke dalam cairan. Jika tingkat TDS berada di atas 1200 ppm, maka sistem akan mematikan pompa nutrisi untuk mencegah overfeeding. Loop akan terus berjalan menerus dan mengambil bacaan TDS setiap detik. Hidroponik sistem vertikal berperan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 sebagai ketahanan pangan keluarga yang meliputi 1. Terpenuhinya pangan bagi keluarga. 2. Keanekaragaman konsumsi dengan sistem tumpang sari. 3. Ketersediaan secara terus-menerus. Dan yang keempat, keterjangkauan secara fisik berada di dekat kita dan secara ekonomi dapat mengurangi pengeluaran harian keluarga. Inovasi ini diharapkan menjadi salah satu kegiatan budidaya secara modern di tengah kesibukan masyarakat. Memberikan kontribusi sebagai sistem pertanian inovatif dalam program ketahanan pangan, membawa kesadaran tentang penting adanya pertanian modern mengingat semakin sempitnya lahan di Indonesia, dan upaya dalam memanfaatkan perkarangan rumah atau lahan yang sempit. Saya Eka Nuradiawati dari